tema kultum kita pada siang hari ini adalah memaafkan dan mengikhlaskan sebagai kunci kesempurnaan psikologis. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menjadi momen memaafkan dan mengikhlaskan untuk mensejahterakan aspek-aspek psikologis yang ada di kita, serta lagi Nah, untuk menyampaikan ini telah hadir tengah-tengah kita Ibu Terima kasih Alia sudah memoderatori saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat. Ketemu di musola yang insya Allah penuh keberkahan di bulan puasa ini. Hari ini saya bertugas mengisi tausiah ya, walaupun saya bukan ahlinya, tapi saya mencoba untuk sharing aja hari ini tentang dua topik yang menurut saya topiknya ini sangat dalam gitu ya, dan ini sangat psikologis. Pertama tuh tentang memaafkan. Ini saya bawa pen. Sebelum itu saya agak takut ini kipas anginnya tidak jatuh ya. Kipas angin ini bunyi. Enggak, tapi biarin aja Pak. Panas nggak kira-kira? Iya, karena apa rebutan dengan suara saya. Oke, langsung saja biar kita menghemat waktu ya. Oh ya, saya hormati Pak Heri ya, Bapak kita baru ya, beliau dari Gansor Pusat sebelumnya. Selamat datang Bapak. Dan ada Ibu Indah dan anak-anakku semua ini kayaknya dari semua angkatan. Ada yang sudah selesai juga skripsinya bimbingan saya. Jadi kalau mau nanya soal skripsi bisa langsung hubungi ya. Dia bimbingan saya gitu ya, bisa. Oke, langsung ke materi hari ini. Saya mau sharing dengan kalian tentang konsep memaafkan dan mengikhlaskan. Karena menurut saya ini dua topik yang sulit dilakukan, tapi kita harus melakukannya. Benar nggak? Siapa yang masih kesulitan maafin orang yang sudah menyakiti kita? Siapa yang masih kesulitan? Termasuk saya. Saya juga kadang masih kesulitan gitu. Karena ternyata memaafkan dan mengikhlaskan sesuatu gitu ya, mengikhlaskan sesuatu orang lain yang menyakiti kita itu ternyata sulit. Tapi itu tetap harus dilakukan dan harus dipelajari. Oke, saya akan mulai dari apa sih itu memaafkan. Kalau dalam psikologi itu sebenarnya proses psikologis. Memaafkan itu sangat psikologis. Maka kalau kalian nanti berminat skripsinya mau meneliti tentang forgiveness itu juga bagus tuh. Karena ternyata definisinya tuh memaafkan tuh proses psikologis dan emosional. Jadi melibatkan proses psikologis di mana orang itu sengaja. Ini harus sengaja nih, bukan tidak disengaja, harus sengaja melepaskan perasaan-perasaan negatif seperti kemarahan, dendam, dan kebencian kepada orang lain. Jadi kita itu memilih untuk tidak memelihara perasaan negatif, itu sebenarnya memaafkan. Tapi selama ini kita nggak tahu ya pengertiannya apaan ya. Pokoknya kalau aku belum maafin ya belum gitu. Atau mungkin kalau aku kayaknya aku gak bakalan deh maafin dia seumur hidup misalnya. Pernah nggak kita berpikir kayak gitu, kayaknya sampai nanti gitu gak bakalan maafin. Ternyata itu memang sesuatu yang sulit dilakukan karena itu kita harus melepaskan. Ada yang dilepaskan, apa yang dilepaskan? Perasaan negatifnya terhadap sesuatu yang menyakiti kita. Itu ya, dalam bahasa Arab itu disebut al-afwu, artinya melepaskan, melewatkan, membebaskan. Apa yang dibebaskan? Perasaan negatif itu ya. Kenapa sih kita harus memaafkan? Ini saya tinjauannya lebih psikologis ya. Nanti baru kita kaitkan dengan bulan puasa. Alasannya pertama untuk menjaga kesehatan mental kita. Ternyata dengan kita memaafkan itu kita lebih sehat secara mental. Mengurangi stres, kecemasan. Mungkin kalau kita sering cemas ya, setiap hari itu kalau kita cemas menghadapi apa aja tuh mungkin kita ini belum memaafkan orang lain, mungkin terlalu banyak orang yang belum kita maafkan. Itu yang membuat kita jadi mengalami kecemasan, stres, bahkan depresi gitu ya.
Kemudian yang lain meningkatkan kualitas tidur dan meningkatkan rasa bahagia. Kemudian yang lain kesehatan fisik. Orang kalau banyak memaafkan itu tekanan darahnya otomatis turun, jadi dia potensi kena serangan jantungnya turun. Jadi ternyata memaafkan ini obat, segala jenis obat ya, baik fisik maupun mental. Kalau fisik meningkatkan sistem imun. Jadi kalau orang lagi sakit itu, kalau misalnya kita akhirnya introspeksi diri, memaafkan itu ternyata tuh bisa menyembuhkan gitu ya, bisa mengurangi. Karena sistem kekebalan tubuh kita akhirnya bekerja. Kemudian memperbaiki hubungan silaturahmi dengan manusia ya, dengan manusia lain ya. Kemudian kita jadi bertumbuh menjadi lebih dewasa. Karena apa? Untuk memaafkan itu kita butuh keberanian dan kekuatan. Karena ternyata tidak semua orang itu tidak semua orang itu berani untuk memaafkan. Ada ya orang itu memutuskan ya sudahlah pokoknya aku nggak mau memaafkan. Tapi ternyata itu menyakiti diri kita sendiri. Tapi ketika dia sudah memutuskan memaafkan, maka dia adalah orang yang kuat, orang yang berani, gitu ya. Sehingga ini adalah tanda-tanda kedewasaan sebenarnya, tanda-tanda kedewasaan. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu udah dewasa apa belum gitu? Sebenarnya tergantung. Kalau kamu sudah bisa memaafkan orang lain yang menyakitimu atau yang mengecewakanmu ya, tidak harus menyakiti, mengecewakanmu, berarti kamu sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan. Jadi orang yang dewasa itu orang yang bisa memaafkan, salah satunya. Di samping yang lain ya, banyak yang lain. Kemudian ketenangan batin dan spiritual sudah pasti. Sekarang tipsnya, pasti nanya, gimana caranya memaafkan? Karena ini sesuatu yang sulit ya, nggak susah, nggak mudah gitu. Karena gini, memaafkan itu tidak harus melupakan kekecewaannya. Memaafkan itu kita mutusin, pokoknya saya nggak mau berpikir lagi tentang tidak mau kesel lagi gitu, perasaan negatifnya yang dilepaskan. Tidak berarti melupakan, tapi juga tidak berarti kita membenarkan tindakan orang yang menyakiti. Bukan itu sebenarnya arahnya, bukan ke sana. Tapi kita cuma memilih untuk tidak berpikir negatif, itu memaafkan. Kesana ya arahnya ya. Jadi bukan berarti kita melupakan, enggak. Biasanya kita kalau kesel sama orang ingat terus ya kan, sampai kapan sih ingat terus. Nah itu nggak melupakan, tapi kita menghindari perasaan negatifnya yang muncul dari rasa kecewa itu dengan melepaskan. Oke, tipsnya pertama, kenali emosi. Jadi kalian harus kenali, identifikasi emosi kalian. Kalau lagi kesel, lagi marah, itu identifikasi ya. Pernah nggak kalian ngerasa, kenapa ya aku kok kayak nggak enak ya rasanya hari ini? Kayak mau nangis tapi nggak tahu kenapa gitu. Pernah merasakan itu? Pasti pernah. Kok aku rasa sedih banget sih hari ini, kenapa ya gitu. Nah itu berarti kita perlu melakukan identifikasi, mengenali kira-kira saya mengalami apa ya, lagi kesel sama siapa sih. Nah itu diidentifikasi, itu yang pertama. Kemudian harus diakui rasa sakit itu, jadi jangan dihindari. Kebanyakan orang itu kalau kita tahu, oh ternyata kita punya masalah nih, lagi kesel sama siapa, terus dihindari, di denial, namanya denial kalau dalam bahasa psikologi. Nah itu nggak menyelesaikan masalah, tapi diakui aja, oke, sekarang aku lagi sedih, aku lagi kesel banget. Bila perlu ceritain ke orang, dikeluarin, diekspresikan. Tapi bukannya marah-marah ya, bukan ya, tapi diceritakan. Aku nggak tahu kenapa sedih banget ya, nggak enak banget rasanya di sini nih, sakit gitu rasanya. Diceritain aja, diekspresikan, sudah diakui, diekspresikan, kemudian mulailah diganti pikiran-pikiran yang negatif itu jadi lebih positif. Cara gantinya diubah cara berpikirnya. Misalnya kita lebih berempati, oh mungkin dia itu mengecewakan saya karena ini dari perspektif orang yang berbuat salah. Jadi kita jangan melulu memikirkan dari perspektif kita yang disakiti gitu, yang jadi korban gitu. Coba sekarang dibalik perspektifnya, lebih berempati, merasakan kira-kira apa sih dari perspektif dia, sehingga kita lebih bisa mendapatkan nilai atau benang positifnya gitu ya. Kemudian merubah pola pikir itu dengan cara bahwa kita ini kan manusia biasa ya, udah pasti melakukan kesalahan. So kita oke lah, nggak apa-apa lah, manusia kan bisa salah. Kita kasih dia kesempatan kedua. Nah dengan cara begitu kita lebih mudah maafin. Tapi kalau kita nggak mengakui nilai kemanusiaan kita yang tempat melakukan kesalahan, maka kita akan kesulitan melakukan memaafkan gitu ya. Kemudian langsung diambil tindakan ya. Lebih banyak setelah melepaskan perasaan negatif itu lebih positif, kemudian lebih banyak fokus pada diri sendiri.
cari kesibukan ya, cari kesibukan. Jadi kita tidak melulu hanya memikirkan masalah itu cara yang paling gampang. Di samping ini kan memaafkan itu tidak bisa sebentar ya, karena ini proses. Jadi misalnya habis kesel langsung siangnya langsung memaafkan itu sulit. Tapi ada orang yang seperti itu. Jadi dia habis marah-marah, kesel, kemudian siangnya dia langsung switchnya itu on off-nya cepet, langsung hilang marahnya. Itu ada yang seperti itu karena dia sudah banyak berlatih. Jadi kalian ini kan usianya masih muda nih ya, saya yakin masih belum banyak berlatih. Nah mulai sekarang banyaklah berlatih karena ini sebuah proses, bukan peristiwa. Jadi harus membutuhkan waktu dan tentu saja kesabaran. Kalau kita belum siap memaafkan, ya udah dikasih waktu lagi. Kan tergantung tingkat keparahan sakitnya ya. Semakin sakit semakin butuh waktu kan? Ya makin butuh waktu. Jadi kita lihat-lihat kalau misalnya wah ini kayaknya parah nih, kayaknya saya butuh waktu. Ada yang sampai bertahun-tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu, sampai gak teguran gitu ya, cenderung menghindar gitu ya, untuk supaya tidak bermasalah atau konflik lagi, menghindar. Nanti lama-lama tuh baru, lama-lama kok sudahlah kayaknya udah tua juga, udah maafin gitu. Akhirnya seperti itu. Nah kalau dalam Al-Quran sendiri banyak ya, Al-Quran dan hadis yang membicarakan soal memaafkan ini. Ini saya bacakan satu aja. Surah Asy-Syura ayat 40 artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi kita berbuat kebaikan untuk orang yang jahat. Nah itu mungkin klise ya, kayaknya tuh apa iya ya kita bisa gitu, tapi ternyata itu bisa. Dan udah pasti imbalannya adalah pahala yang banyak ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada satu lagi hadis riwayat Muslim, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan menambah kemuliaannya bagi orang yang memaafkan. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah yang mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita memaafkan itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lebih rendah dari orang yang kita mintai maaf gitu. Kadang-kadang kan kita nih gengsi ya, kita kan ingin melindungi ego kita. Mekanisme pertahanan ego kita lagi main nih, jadi ego kita lagi dilindungi sehingga kita kayaknya tensi nih kalau minta maaf duluan misalnya. Padahal dengan kita minta maaf duluan itu justru sebaliknya, Allah akan tinggikan derajat kita. Kita itu tidak rendah justru. Jadi meminta maaf itu mulailah duluan ya, walaupun kita nggak salah. Karena sebenarnya Allah akan meninggikan derajat kita, seperti itu kira-kira ya. Nah kalau di bulan Ramadan ini tentu ini adalah momen ya, menurut saya momen dimana kita harus mulai identifikasi siapa-siapa aja orang yang membuat kita kesel, yang kita masih marah, yang kita belum memaafkan. Coba diidentifikasi siapa aja, baik teman yang dekat, yang nggak terlalu dekat, yang jauh, maupun yang dimanapun dia berada, mungkin ada gitu ya. Nah diidentifikasi, mulailah kalian belajar untuk memaafkannya di bulan puasa ini, karena ini merupakan momen ya, ajang kita untuk membersihkan diri kita. Nah itu soal memaafkan. Ini ada mau tanya jawab ya? Ada? Boleh ya? Nah itu yang pertama ya, saya kalau ngejelasin suka kepanjangan, mana saya mau cepet. Itu yang konsep memaafkan. Kemudian yang kedua yang saya mau bahas itu tentang mengikhlaskan. Jadi ini dua hal yang berhubungan ya, dua hal yang berhubungan. Kalau mengikhlaskan tuh sama-sama melepaskan. Cuman kalau memaafkan, yang dilepaskan itu adalah perasaan negatif, kita kesel sama orang gitu ya. Tapi kalau mengikhlaskan itu kita melepaskan beban emosional kita terhadap sesuatu. Jadi misalnya melepaskan keterikatan kita pada suatu, baik benda, barang. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu akhirnya bukan milik kita lagi, itu harus kita ikhlaskan. Baik itu berupa benda, orang, situasi, atau apapun itu ya, dengan hati yang tulus dan lapang. Itu konsep ikhlas sebenarnya. Kalau dalam Islam itu jelas ya, bahwa ikhlas itu sebenarnya memurnikan niat. Ikhlas itu berarti kita segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah atas nama Allah gitu. Segala sesuatu itu dikendalikan oleh Allah. Jadi kita tuh tidak bisa mengatur apa yang selalu menjadi milik kita gitu. Apa yang harus menjadi
milik kita tuh harus punya kita gitu. Kadang-kadang nggak gitu, nggak usah milik kita aja, rencana aja deh. Pagi ini kita berencana besok aku mau pergi, atau mungkin siang nanti aku mau gini, ternyata hujan misalnya. Nah kan kalau kita nggak ikhlas, kesel nggak sih? Kesel. Nah itu maksudnya itu mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Konsep yang lain kalau dalam Islam itu tawakal ya, berserah diri pada takdir, tapi bukan berarti tidak berusaha. Tawakal itu berserah diri setelah berusaha. Jadi jangan kamu artikan oh, kalau tawakal pokoknya terserah gitu. Ya nggak gitu juga. Apa-apa terserah. Kalau dosennya nggak mau ngajak bimbingan sampai kapanpun dia nggak mau, ya sudah terserah gitu ya, nggak begitu. Berarti nggak ada usaha. Kalau tawakal tuh harus ada usahanya. Ya berarti kalau misalnya dosennya nggak jawab WA, berarti di WA sekali lagi gitu ya. Kalau bimbingan dengan saya tuh boleh berkali-kali WA-nya, saya nggak akan marah karena biasanya ketumpuk gitu WA-nya karena terlalu banyak yang WA gitu ya. Nah jadi kayak gitu, itu harus tawakal. Nah kalau misalnya ternyata dosennya memang sibuk dan tidak bisa ditemui, baru kita berserah diri, ya udah berarti timelinenya dimundurin gitu misalnya. Nah seperti itu. Nah balik lagi ke konsep ikhlas. Kalau tadi memaafkan, sekarang ikhlas. Kenapa sih kita harus ikhlas? Ikhlas itu kan kayaknya apa ya, sesuatu yang berat yang kita lakukan. Kalaupun ikhlas itu kadang-kadang cuma di mulut ya, tapi tidak konsisten dengan di hati dan perilaku. Kalau misalnya ditanya, iya ikhlas, tapi masih gitu, ikhlasnya dalam hati belum sepenuhnya. Nah itu belum. Tapi lagi-lagi ini sama dengan memaafkan. Ikhlas itu membutuhkan waktu, proses. Cuman harus dimulai belajar dari sekarang. Contoh ya, kalau ikhlas itu pengalaman pribadi, dulu beberapa kali saya tuh kehilangan dompet atau kehilangan HP gitu. Hilang bener berapa hari gitu. Saya begitu hilang, saya langsung ikhlas. Udah saya ikhlasin aja lah, beli lagi yang baru kalau HP. Langsung nyari-nyari HP yang baru. Kira-kira apa ya, nyari-nyari gitu. Itu saking ikhlasnya. Nggak taunya besok ketemu. Untung udah beli ya. Nah, kayak gitu. Dompet juga hilang, terus tiba-tiba besoknya ketemu, ternyata tuh di garasi, jatuh di garasi. Coba berhari-hari dompet itu saya udah blokir, semua ATM saya blokir, saking ikhlasnya saya. Ya udahlah, nanti ngurus KTP, ngurus ATM segala macem gitu. Nggak taunya ketemu, nggak taunya di bawah ini. Nah itu balasan dari Allah secara langsung ya. Jadi ikhlas itu memang berat tapi butuh latihan. Nanti kalau udah usia saya kayak usia Pak Nedi ini, udah konsep ikhlasnya udah beda ya, udah hatam gitu ya, udah tingkatannya. Biasanya kalau kita sering berlatih dari muda, biasanya kita lebih cepat gitu ya mengikhlaskan. Alasan kenapa harus ikhlas sama sih dengan maafin tadi, ada ketenangan batin. Biasanya kita kalau ikhlas itu lebih happy, lebih tenang. Coba bayangin kalau HP kita hilang, kalau kita nggak ikhlas, apa yang terjadi biasanya? Marah-marah, kesel ya, terus muncul semua penyakit-penyakit itu kan, kepala pusing gitu kan ya. Terus apa lagi biasanya penyakit yang sering kamu muncul? Susah tidur, mudah tersinggung ya kan? Nah, disenggol dikit bacok ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Kalau yang punya penyakit kronis itu tambah sakit ya, karena dia konsep ikhlasnya belum jalan. Saya jadi ingat dulu, saya belajar konsep ikhlas itu ketika anak saya hilang. Jadi anak saya itu pernah hilang di, kalau sekarang Lotte Mart ya, kalau dulu kan apa namanya, Lotte Mart yang di dekat PTC itu. Iya, Lotte Mart, sebelumnya apa ya namanya? Ya pokoknya Lotte Mart lah. Jadi anak saya tuh umurnya baru 2 tahun. Jadi kami tuh sekeluarga belanja ceritanya. Nah, anak itu hilangnya 3 jam, itu sampai lapor polisi, sampai pintu tuh yang di depan ditutup gitu ya, hilang. Ternyata dia tuh, saya tuh sampai mau pingsan, kan masih kecil itu anak saya 3, yang 2 kakaknya juga masih kecil-kecil. Itu kakaknya sampai nyari-nyari keliling. Jadi kami tuh keliling Lotte Mart itu keliling, nggak ketemu, anak itu nggak ketemu. Akhirnya lapor polisi. Jadi sempat polisinya udah datang, anaknya ketemu. Itu saya sakit abisnya. Sakitnya tuh karena sangat berat gitu ya. Ternyata kayak gini loh, sakit kehilangan anak gitu ya. Padahal cuma hilang berapa jam gitu. Nah, sakit, besoknya saya sakit tuh, saya tuh merenung seharian gitu. Oh ternyata ini ya, Allah tuh mau mengajarkan konsep ikhlas. Kalau di hari raya kurban itu kan Nabi Ibrahim yang mengikhlaskan anaknya, Nabi Ismail. Jadi saya dari situ belajar, berarti ternyata apapun yang kita miliki di dunia ini sebenarnya itu adalah titipan. Jadi tidak ada yang betul-betul milik kita, termasuk nyawa kita ya.
Jadi pada saatnya yang punya mau ngambil ya udah dong ya ambil. Jadi segala sesuatu yang kita punya ini titipan. Jadi gak ada yang bisa kita tidak ikhlaskan. Nah kalau kita sudah memahami konsep itu lebih gampang lagi kita jadi ikhlasnya. Kayak gitu. Apapun itu yang kita miliki. Misalnya lagi ngerjain skripsi sudah bab 5 hilang datanya, komputernya error. Gimana itu? Mau nggak nangisnya udah nangis darah ya, saking bingungnya gimana. Tapi ketika kamu ikhlas, oke, nggak apa-apa, nanti ini aku ketik ulang lagi, untung ada perintannya, pasti ada untung-untungnya. Nah, ngambil hikmah itu di balik itu, biasanya kita lebih mudah untuk mengikhlaskan. Kalau alasannya tadi banyak ya, ketenangan batin, kesehatan mental, fisik, pertumbuhan pribadi, hubungan yang lebih baik dengan orang lain, fokus hanya kepada hal yang penting, udah pasti kita lebih dekat dan lebih mendekatkan diri kepada Allah biasanya. Orang kalau banyak kehilangan itu biasanya lebih dekat sama Allah. Tapi begitu dia lebih banyak nih yang dia punya gitu, biasanya dia lupa dengan Allah biasanya. Jadi Allah itu biasanya supaya kita dekat lagi dengan dia itu ya berarti harus diingatkan dengan cara ada yang ngilangin kayak gitu. Tips sekarang, pertama harus menerima kenyataan dulu. Sadari bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, itu kalau ikhlas ya. Kemudian kita harus merasakan emosi kita, balik lagi merasakan lagi emosi kita, emosi yang tadi kesel marah itu dirasain aja dulu. Ya tapi nggak usah juga marah-marah sama orang-orang di sekitar ya, nggak usah juga, tapi dirasain aja. Oke, aku lagi sedih banget nih, lagi kehilangan gitu. Kalau mau nangis nangis aja gitu. Nangisnya bener-bener dinangis-nangisin ya. Jangan nangisnya setengah-setengah, biasanya nggak lepas. Jadi kita itu kalau mengalami kesedihan, kalau kita nggak nangis itu nanti mampet. Nah itu yang jadi masalah biasanya. Timbulnya apa? Acting outnya jadi kecemasan, kemudian mudah tersinggung dan lain sebagainya, penyakit kesehatan mental lagi. Kemudian yang berikutnya tadi, ubah mindset kita, pola pikirnya yang dirubah. Coba cari hikmah dari pengalaman-pengalaman itu. Kayak yang saya kehilangan anak tadi, itu saya mendapatkan hikmah di balik itu. Oh ternyata begini ya cara belajar ikhlas. Nah sejak saat itu saya lebih mudah mengikhlaskan, termasuk yang dompet, HP hilang tuh udah saya ya udahlah, mungkin bukan rezeki ya udahlah gitu, langsung cepat gitu. Itu karena udah punya pengalaman sebelumnya. Nah mungkin kalian nanti akan ketemu ya pengalaman seperti itu. Lepaskan, bebaskan aja pikiran kita. Oke, nggak apa-apa, itu memang bukan milik kita, berarti kita cari lagi, coba lagi seperti itu. Jadi positive thinking. Memang kita membutuhkan membutuhkan dukungan lingkungan ya, lingkungan sosial kita. Kita butuh tempat untuk bercerita, untuk curhat, untuk didukung. Nah itu supporting system sosial ya, itu butuh tetap. Ingat bahwa ikhlas itu butuh waktu ya, karena dia proses. Jangan memaksakan diri, karena ikhlas ini kalau misalnya dipaksa juga nggak akan tuntas dan efeknya juga nggak ada dampaknya. Jadi kalau ikhlas yang betul-betul dia murni ya, tawakal, berserah diri kepada Allah, maka dia akan sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Makanya judul saya akhirnya memaafkan dan mengikhlaskan sebagai kunci dari kesejahteraan psikologi, psychological well-being. Ini nih semuanya ini variabel psikologi semua, untuk penelitian bisa nih. Yang semester akhir ini kan udah bisa nih mau ngambil ini dijadikan judul dalam skripsi. Nah kalau dalam bulan Ramadan sama sebenarnya memaafkan tadi, ini adalah momentum yang luar biasa ya. Selain kita memaafkan, kita juga harus mulai mengikhlaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena sebenarnya memaafkan sama mengikhlaskan itu tuh dua hal yang sama sih sebetulnya. Sama-sama melepaskan, cuma yang dilepaskan aja beda gitu aja. Kalau memaafkan itu kan yang dilepaskan perasaan negatif. Tapi kalau mengikhlaskan itu kan yang dilepaskan itu beban emosional kita terhadap kepemilikan sesuatu. Nah itu aja sih, dilepaskan. Nah dengan begitu maka kita akan lebih merasa damai, tenang, bahagia. Lama-lama itu menjadi syarat jadi kesejahteraan psikologis. Nah intinya itu sebenarnya ya. Nah kalau kita sudah selama bulan puasa ini setiap hari kita mulai memaafkan, mulai mengikhlaskan apa-apa yang memang terjadi dalam hidup kita, maka kita nanti di hari terakhir bulan puasa itu kan kita benar-benar bersih gitu ya, bersih, dan kita menghadapi Idul Fitri itu benar-benar merasa fitrah, merasa suci gitu. Jadi sebenarnya Allah itu menyediakan 12 bulan dalam setahun, itu ada satu bulan itu bulan pembersihan diri sebenarnya, bulan penyucian diri. Jadi kita harus manfaatkan betul bulan puasa ini, jangan banyak tidur
Ini loh, puasa tuh banyak tidur gitu ya, mendekati kali tidur gitu kan. Coba dibanyakin, ngajinya dibanyakin. Yang memaafkan tadi, coba ditulis siapa-siapa yang kita kesel. Di kelas A nih ada 2, kelas ini ada ini, banyak nih yang kita kesel. Coba mulai diikhlaskan, mulai dimaafkan. Bila perlu ajak mereka ketemu. Kasih tahu perasaan kamu kemarin waktu kamu kesel, kasih tahu. Coba latihan ya, kalau orang psikologi bisa langsung melatih itu. Nah, jadi dengan kita terbiasa memaafkan dan mengikhlaskan, mudah-mudahan kesejahteraan psikologis itu kita dapat, dan nanti pas Idul Fitri kita benar-benar merasa bersih, merasa kembali ke fitrah. Mungkin itu aja ya dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu Jema atas penyampaiannya. Mungkin langsung aja dari teman-teman sekalian, ada kayak Masa pertanyaan. kuliah. Silakan. Oh silakan. Iya ya, silakan. Sorry ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanya dari teman-teman sekalian terkait materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Jema. Kayaknya diendapkan dulu materi. Diendap. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin kita langsung aja masuk ke kesimpulannya. Baik, kesimpulan dari materi pada siang hari ini adalah memaafkan dan mengikhlaskan itu merupakan suatu kunci untuk meraih ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Jadi dengan